Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilian Jelang Ramadan dengan NIM C24012111060 dari kelompok 7 mata praktikum biologi perikanan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang sudah saya lakukan tadi mengenai diameter telur atau kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu masih termasuk ke dalam materi reproduksi. Nah, sebelum masuk ke pengerjaan dalam praktikum diameter telur ini, kita cari tahu dulu ya, apa itu diameter telur dan segala macamnya. Yang pertama, diameter telur itu merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera di mikroskop. Nah, diameter telur yang diamati ini berasal dari ikan yang sudah mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari tingkat kematangan gonad itu berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan dari ikan sendiri. Selain itu, dari proses pengukuran diameter telur dan segala macam kebiasaan pemijahannya juga dapat diketahui mengenai kondisi lingkungannya. Sebagai contoh, suatu ikan yang bermigrasi ke dekat pantai untuk melakukan pemijahan karena salinitas yang rendah berpengaruh terhadap kematangan gonad itu sendiri. Selain itu, pengaruh angin muson yang signifikan juga berpengaruh terhadap pemijahan ikan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat atau tujuan dari dilakukannya pengukuran diameter telur. Yang pertama itu untuk mengetahui pola pemijahan dari ikan. Nah, yang pertama, pola pemijahan itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu partial spawner, yang kedua itu total spawner. Apa sih partial spawner dan total spawner ini? Partial spawner itu ikan yang melakukan bertelurnya itu secara bertahap. Entah dalam jangka periode itu dia 2-3 kali. Sedangkan kalau total spawner itu yang dalam suatu periode bertelurnya itu langsung sekali, langsung keluar semua. Jadi dengan dilakukannya pengukuran diameter telur ini dapat diketahui ikan itu termasuk ke dalam yang partial spawner atau total spawner. Nah, kalau yang partial spawner itu yang saya tahu dari diameter telurnya akan beda-beda. Jadi dari kematangan telurnya itu nanti ada yang ukurannya besar, nah itu yang akan dikeluarkan, dan yang ada yang ukurannya kecil dan segala macamnya yang sedang itu akan dikeluarkan nanti. Jadi itu termasuk dalam partial spawner. Sedangkan kalau yang total spawner itu ukurannya besarnya sama, ukurannya diameternya sama, sehingga dalam pengeluaran bertelurnya itu dilakukan secara sekali dan tanpa ada bertahap. Untuk manfaat selanjutnya itu dilakukan pengukuran diameter telur adalah untuk mengetahui ukuran tubuh dari suatu spesies ikan. Sebagai contoh, apabila di suatu perairan ditemukan telur dan diukur diameter telurnya, kita bisa mengetahui ini ikan jenis apa dan ukuran tubuhnya sebesar apa. Seperti itu kurang lebih tujuannya. Dan yang terakhir itu pengukuran diameter telur berfungsi untuk mengetahui reproduksi dan intensitas penangkapan suatu ikan di suatu perairan. Nah, untuk selanjutnya masuk ke alat dan bahan dalam praktikum. Mengenai praktikum itu kemarin yang sudah dilakukan dengan metode gravimetri, itu dilakukan pengukuran diameter telur dengan penambahan beberapa alat dan bahan, contohnya seperti mikroskop dengan lensa yang sudah dilengkapi dengan penggaris mikrometer. Setelah itu preparat untuk meletakkan sampel-sampel telur dan covered glass untuk menutup sampel-sampel telur di preparatnya. Yang selanjutnya mengenai prosedur dalam pengukuran diameter telur ini. Jadi kita menggunakan yang kemarin sudah dilakukan dalam praktikum fekunditas dengan metode gravimetri, dan sampelnya dilanjutkan untuk dilakukan pengukuran diameter telur. Yang pertama itu gonadnya diburai, lalu dituang ke cawan petri. Setelah itu diberi aquades dan diambil sampel lumayan banyak dengan pipet. Setelah itu
dalam tetesan pipet itu diletakkan di kaca preparat secukupnya, mungkin sampai penglihatannya banyak, lalu tutup dengan cover glass. Setelah itu amati diameter telur dengan mikroskop yang sudah dilengkapi dengan penggaris mikrometer tersebut. Nah, ketentuan mengenai pengukuran diameter yang sudah kami lakukan tadi itu, yang pertama itu tiap praktikan akan mengukur 50 butir telur. Dan selanjutnya tiap anak mendapatkan satu bagian. Bagiannya itu meliputi 3, yaitu anterior, middle, dan posterior. Setelah itu ukur bagian diameter telurnya itu berdasarkan yang terpanjang, dan beberapa telur kan ada yang bentuknya oval, jadi diukur mengenai yang terpanjang. Dan selanjutnya mengenai mikroskop, itu perbesarannya 4x10. Mungkin sekian micro teaching yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.